Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya untuk video yang kedua. Setelah ini di halaman 9 sampai 13 ini tentang pendekatan secara medis ya. Saraf secara medis ini nanti disebutkan teori-teorinya. Jadi mulai saraf olfaktori, saraf optik, bla 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 bla, nanti bisa dibaca sendiri. Terus saya mau flashback untuk ini ya, untuk daftar isinya. Jadi apa saja sih penyakit-penyakit saraf yang akan dibahas di buku ini? Itu ada 15 ya, ini. Kelihatan enggak ya? Nah, ada 15 kasus atau 15 penyakit yang akan dibahas di buku ini. Yang pertama itu Chongfeng atau stroke, yang kedua itu diplopia, ini penyakit mata ini ya, yang ketiga itu insomnia, yang keempat itu vertigo. Nah ini yang sudah familiar ya, yang sehari-hari ini termasuk juga penyakit umum ini, vertigo. Yang kelima itu nyeri kepala, ini juga umum. Tic facialis ya, tic facialis ini mungkin saya belum baca ya untuk tic facialisnya ini, cuma kalau sekilas sih ini ya berkaitan dengan wajah ya, mungkin seperti bel pasi ya, seperti itu. Oke, terus yang ketujuh ini torticollis, ini berkaitan dengan nyeri di leher sampai bahu ya, atau kalau biasanya disebut salah bantal gitu. Itu torticollis. Terus pelupa. Yang ke-9 itu depresi atau mania. Yang ke-10 itu flaccidity atau kelumpuhan atau kelemahan ya, kelemahan alat gerak atau kelumpuhan tadi ya. Terus miantan atau lumpuh otot wajah. Yang ke-12 itu tinnitus dan tuli. Yang ke-13 itu shock. Yang ke-14 itu ya, ini yang 14 sama 15 ini menarik ini. Parkinson dan Alzheimer. Jadi ini untuk yang punya orang tua atau lagi merawat orang tua yang usianya sudah kategori manula ya. Ya, ini kayaknya wajib baca ini karena penyakit-penyakit untuk manula ini juga sangat menarik untuk dikupas atau dibahas ini. Jadi recommended ya untuk orang yang lagi menterapi atau merawat orang-orang yang sudah sepuh atau manula. Buku ini sangat menarik atau wajib dibaca karena ada bab ini Parkinson dan Alzheimer. Ya itu ya untuk daftar isinya ya, penyakit-penyakit yang dibahas di buku ini. Oke, lanjut ke ini struktur buku ya, atau tiap bab itu seperti apa. Jadi kalau saya itu memandang kalau buku itu jika strukturnya itu bagus, itu akan enak dibaca, terus juga akan mudah membantu lah, akan mudah untuk membantu memahami isinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau buku itu terutama buku non fiksi ya, kalau apa ini strukturnya aja sudah acak-acakan, itu akan mempersulit dalam proses mempelajarinya. Jadi akan mempersulit. Ya meskipun mungkin isinya mudah ya, tapi kalau strukturnya itu tidak karu-karuan ya, yang membaca ya mungkin akan mumet, kira-kira begitu. Jadi setiap buku itu yang isinya itu tertata dengan rapi dan terstruktur itu pasti akan enak untuk dipelajari. Jadi tidak ngantuk. Jadi buku itu kadang isinya bagus, cuma waktu dibaca itu baru 1 atau 2 lembar sudah ngantuk ya, karena sangat membosankan, mungkin sangat membosankan, strukturnya juga tidak karu-karuan, terus ini mungkin tidak terlalu menarik secara ini apa, secara pandangan, kira-kira begitu. Jadi
meskipun isinya itu ini sangat bagus ya, tapi kalau layout atau penataannya itu ndak oke ya, yang baca ini ndak antusias gitu. Oke, jadi kita ulas ya untuk struktur buku ini, tiap babnya itu seperti apa. Kalau saya lihat secara sepintas-sepintas semuanya ya, ini struktur buku ini yang pertama itu rata-rata ya itu diawali dengan introduktori ya. Jadi ini halaman contohnya halaman 14 ini aja lah. Saya kupas ini yang bab pertama ya, ini introduktori. Introduktori ini semacam kayak pengenalan ya, atau selayang pandang sebelum masuk ke materi inti di bab itu. Jadi garis besarnya seperti apa sih itu biasanya dikenalkan di introduktori ini. Isinya introduktori ini rata-rata pandangan secara medis itu di sini ya, ditaruh di sini, termasuk juga diferensiasi penyakit di bab itu secara medis itu ditaruh di situ. Jadi kalau misalkan ini stroke ini ya, Chongfeng ini ya, itu secara kedokteran baratnya ini kan diferensiasinya dibagi menjadi beberapa, misalkan transient ischemic attack atau trombosis cerebral, emboli cerebral, bla 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 ya, dari halaman 16 sampai ke halaman 18 ya. Itu versi kedokteran baratnya. Terus juga ini gambaran umum tentang gejalanya. Jadi sebelum masuk ke diferensi sindromnya ya, itu dikasih biasanya di bab-bab ini. Tapi ada beberapa yang enggak. Tapi rata-rata dikasih. Jadi gejala awalnya itu seperti apa. Itu poin pertama yang ada di ini ya, yang ada di tiap bab ya. Jadi introduktori itu isinya itu. Terus yang selalu ada di buku ini ya, setiap bab itu ada penyebab penyakit dan mekanisme terjadinya. Ini secara umum ya. Kalau ini sudah pasti ya. Jadi setiap penyakit itu penyebabnya apa-apa saja, terus perjalanannya atau mekanisme terjadinya itu seperti apa. Itu setiap bab diulas ya. Setiap bab diulas. Yang nomor 3 strukturnya itu setiap bab itu misalkan kayak Chongfeng ini itu dibagi menjadi beberapa diferensi sindrom ya. Jadi dibagi menjadi beberapa diferensi sindrom. Dan setiap diferensiasi itu diberikan ini gejalanya seperti apa, balik lagi mekanisme dan penyebabnya itu setiap sindrom itu seperti apa, itu dikasih. Terus juga ini menariknya prinsip pengobatan. Nah, prinsip pengobatan ini meliputi titik akupunturnya apa, alasan pemilihan titiknya apa, terus kalau menggunakan herbal ya nama formula patennya, terus komposisinya itu apa saja, itu masuk ke bagian ini ya, prinsip pengobatan. Terus yang terakhir itu ini bentar. Ini ya, prognosis dan cara perawatan. Jadi setiap bab itu memberikan ini ya, tahap perkembangan ya, info tentang tahap perkembangan setiap penyakit yang dibahas itu seperti apa. Terus juga cara perawatan. Cara perawatan ini meliputi manajemen atau pengaturan ya, pola hidup ya. Jadi gaya hidup atau pola hidup setelah terapi atau selama proses terapi. Jadi ndak masuk ke terapi ya. Jadi misalkan kayak pola makannya seperti apa, terus pola istirahatnya bagaimana, itu terus saran-saran yang diberikan itu apa saja. Contoh ini kalau Chongfeng ini harus dibersihkan kebersihannya, terus dijaga kelancaran pernafasan,
terus ini menyeimbangkan yin dan yang, bla bla bla, dan koordinasi dengan dokter spesialis saraf. Itu saran-sarannya. Jadi perawatan meliputi itu ya. Eh, Setiap bab itu memang rata-rata ada 4 poin itu ya, introductory, terus penyebab dan mekanisme penyakit, differential syndrome, serta yang terakhir prognosis dan cara perawatan. Oke, saya kira begitu saja. Terus buku ini kalau materialnya sih bagus ya, ini kertasnya ini tebel, art paper atau glossy ini ya, jadi ndak luntur kalau kena ini, kena apa itu, kena air. Cuma sayangnya ini ya, apa, sampulnya ini soft cover. Kalau dibuat hard cover gitu mungkin tambah lebih bagus ya. Jadi kalau soft cover gini kan rawan ini seperti ini. Kalau saya pengiriman lecet-lecet seperti ini rawan rusak lah. Eman sebenarnya kalau bukunya bagus seperti ini terus dikasih soft cover ini. Tapi ya oke lah, secara umum bagus. Secara umum sudah sangat bagus buku ini. Terus yang saya kritisi lagi juga ini sih, layoutnya ini kalau menurut saya ya, tapi ini sifatnya subjektif ya. Kalau menurut saya kurang begitu senang saya ya, karena kadang itu terlalu panjang seperti ini babnya itu. Jadi ini jadi subbabnya itu sampai panjang banget, itu saya kira kurang efisien ya. Terus juga alangkah baiknya kalau dikasih semacam bullet atau semacam kayak tanda untuk apa ya, semacam kayak ilustrasi atau apa di setiap ini subbabnya, itu kan menjadi lebih menarik ya, atau lebih eye catching kadang-kadang seperti itu, ndak monoton. Jadi kadang itu orang ini bingung ini termasuk ke subbab yang mana gitu, harus membaca angka-angka yang begitu panjang ya, kira-kira begitu. Tapi secara overall buku ini sangat bagus dan recommended. Untuk pembeliannya nanti saya cantumkan nomor kontak di bawah ini ya. Jadi ini saya membantu aja untuk ini, sampai saya tidak jualan ini ya, cuma membantu aja. Siapa tahu mau beli di kontak ini di Bu Yuliana ya. Oke, saya kira gitu aja. Semoga membantu dan terima kasih.